Resmi diceraikan AC Milan, Donnarumma malah terdampar di klub Serie C. Antonio Donnarumma mengikuti jejak adiknya untuk hengkang dari San Siro. Setelah diputus kontrak oleh AC Milan, kini ia terdampar di klub Serie C Calcio Padova. Kedatangan Antonio Donnarumma medio 2017 seolah hanya sebagai formalitas saja. Pasalnya, masuknya Antonio ke tubuh I Rossoneri sebagai bagian dari kesepakatan saat negosiasi adiknya. Gianluigi Donnarumma menemui jalan buntu. Antonio datang sebagai klausul yang telah disepakati antara pihak klub dengan Mino Raiola. Lantaran hanya formalitas, ia selalu terpinggirkan selama beberapa periode kepelatihan AC Milan. Antonio yang diproyeksikan jadi kiper ketiga amat jarang mendapatkan menit bermain. Bahkan, penampilannya bersama I Rossoneri dapat dihitung dengan jari. Selama 3 musim bersama AC Milan, tercatat Antonio hanya mentas sebanyak 3 kali di semua kompetisi. Bahkan di musim 2020-2021, lalu ia tak sekalipun dipercaya turun ke bawah Mistad. Masa depannya pun sempat goyah kala adiknya masih memperkuat AC Milan. Ia sempat menyampaikan niatnya untuk angkat kaki dari San Siro setelah menjadi pemain yang terpinggirkan. Keinginan Antonio akhirnya terwujud bebarengan dengan adiknya. Gianluigi Donnarumma memutuskan menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen. Lantaran Antonio sepaket dengan adiknya, alhasil gelandang Gianluigi Donnarumma membolot ke Paris Saint-Germain, maka nasibnya di AC Milan ikut berakhir. I Rossoneri langsung memutus kontraknya setelah sang adik resmi bercerai dengan AC Milan. Kini setelah beberapa bulan menganggur, Antonio akhirnya mendapatkan pelabuhan baru. Ia resmi berlabuh di klub Serie C Calcio Padova. Melansir dari Football Italia, Antonio telah menaikkan kontrak anyar di Padova dengan durasi 1 tahun. Selepas diresmikan jadi pemain anyar, Antonio menyampaikan jika kedatangannya ke Padova akan menjadi petualangan baru. Hari ini memulai petualangan baru, tulis Antonio. Antonio Donnarumma lahir di Castellammare di Stabia pada 7 Juli 1990. Ia memulai karir junior di sekolah sepak bola SSC Napoli. Setelahnya ia pindah ke tim junior Juve Stabia sebelum pindah ke Milan pada tahun 2005. Ia memulai debut di tim utama pada 14 Agustus 2010 di Piala Italia saat dipinjamkan ke Piacenza. AC Milan resmi perkenalkan Florenzi sebagai rekrutan terbaru. Berardi dan Yacine Adli menanti. AC Milan resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka pada bursa transfer musim panas kali ini pada hari Sabtu sore waktu Indonesia Barat. Melalui Instagram resmi AC Milan, klub sekota Inter Milan itu memperkenalkan Alessandro Florenzi bersama Rossoneri. Alessandro Florenzi yang menyandang status pemain pinjaman dari AS Roma bakal menangkan nomor punggung 25. AC Milan dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Alessandro dari AS Roma dengan kesepakatan pinjaman awal dengan opsi untuk menjadikan transfer permanen. Pemain telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2022 dan akan mengenakan nomor punggung 25. Nantinya, pemain yang juga pernah menjadi bagian dari Valencia tersebut memiliki masa pinjaman 1 musim bersama klub yang bermarkas di San Siro itu. AC Milan juga memiliki kesempatan untuk merubah status Florenzi menjadi pemain pada akhir musim mendatang. Kedatangan Florenzi diproyeksikan untuk menjadi saingan baru bagi David Calabria. Di sisi lain, pemain AS Roma tersebut juga bisa mengemban tugas sebagai winger kanan. Artinya, tak hanya Calabria yang memiliki kompetitor baru, namun juga Alexis. Menjadi misteri apakah pemain yang juga merupakan timnas Italia itu akan langsung diturunkan pada laga akhir pekan ini melawan Sampdoria di pekan awal Liga Italia. Dilansir dari laman Samper Milan, Florenzi kemungkinan besar belum akan melakoni debut pada laga melawan Sampdoria. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa sang fullback bisa menempati bek pemain dalam laga tandang pada Rossoneri di musim baru Serie A. Kabarnya, operasi menambah amunisi baru yang dilakukan AC Milan tak sebatas berhenti pada hari Florenzi saja. Yacine Adli dan Domenico Berardi menjadi 2 pemain yang dikabarkan tengah masuk dalam tahapan negosiasi bersama AC Milan. Yacine Adli diincar Rossoneri untuk bisa menjadi saingan baru bagi Brahim Diaz maupun Ismail Bennacer. Rossoneri dikabarkan sudah menjadi kata sepakat dengan klub pemilik Bordeaux. Sedangkan Bernardi menjadi incaran AC Milan untuk negosiasi posisi winger kanan.
Pemain Sassuolo itu menjadi dambaan Diavolo Rosso untuk memberikan persaingan kepada Saelemaekers. Ingin tinggalkan Barcelona, Pjanic tunggu panggilan AC Milan. Gelandang Miralem Pjanic dikabarkan sedang menunggu panggilan dari AC Milan atau klub lamanya Juventus, mengingat ia tengah mencari peluang meninggalkan Barcelona. Juni lalu, Bianconeri mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Blaugrana untuk transfer Pjanic dengan mahar sekitar 60 juta euro atau setara dengan 960 miliar plus bonus maksimal 5 juta euro atau setara dengan 80 miliar sebagai bagian dari barter Arthur Melo yang direkrut raksasa Serie A tersebut dengan tebusan 72 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun plus opsi 10 juta euro atau setara dengan 160 miliar sebagai yang tercantum dalam Wikipedia. Kendati demikian, pemain internasional Bosnia tersebut gagal menikmati momen-momen terbaik di Barcelona, mengingat ia hanya tampil dalam 19 pertandingan di La Liga musim lalu. Bahkan tak mampu membukukan 1 gol pun, yang memunculkan rumor bahwa ia kemungkinan akan angkat kaki dari Catalan dan bahkan kembali ke Serie A. Menurut penuturan dari jurnalis asal Spanyol, sumber yang dekat dengan Blaugrana, raksasa Catalan tersebut masih yakin pada gelandang 31 tahun tersebut dan bek Samuel Umtiti akan meninggalkan klub sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Ia menambahkan bahwa Pjanic menunggu salah satu dari Juventus atau Milan untuk maju mengambil upaya serius meminangnya dari Barcelona. Sementara Umtiti kemungkinan akan kembali ke Prancis.